Saya jadi merinding. Asli. Saya merindingnya kenapa saya baru tahu info ini saat ini gitu. Seandainya saya tahu mungkin waktu SMK, mungkin saya akan belajar banting tulang, kerja keras siang malam untuk menguasai bahasa Jepang. Ya, seperti itu. Selama ini kegiatannya apa nih Pak Dwiki? Sedang apa? Sedang pandemi gini, selama pandemi ini pembelajaran gimana Pak Dwiki di SMK Angkasa? Alhamdulillah, kalau pembelajaran saya sendiri itu sangat luar biasa, sangat antusias sekali di pembelajaran saya. Anak-anak itu ketika saya bukan menyuruh ya, memberikan tugas, memang saya pelajaran bahasa Jepang, ya. Jadi mungkin anak itu sangat tertarik tentang bahasa asing ya, sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan ada ini malah banyak sekali yang berminat tentang bahasa asing, termasuk atau terutama bahasa Jepang. Ketika saya mengirimkan tugas, langsung pada hari itu antusias mereka sangat tinggi ya. 5 jam itu langsung banyak sekali yang mengirimkan tugas-tugasnya ya. Ya, seperti itu. Pak Dwiki sendiri saat ini tahun ajaran inilah ya, katakanlah 2020-2021 ngajar kelas berapa saja Pak Dwiki ini? Saya alhamdulillah di tahun ajaran 2020-2021 ya. Itu ngajar kelas 11 dan kelas 12 alhamdulillah. Kelas 11 dan kelas 12. Oh, berarti semua jurusan. Apalagi ini kelas 12 ya. Karena kelas 12 itu menurut saya pribadi mereka harus sudah sangat tahu tujuan kenapa saya harus belajar bahasa Jepang ya. Apalagi kan di sini ada itu ya. Nah, itu maksudnya. Penyaluran betul gitu, sekali karena ke Jepang. Di SMK Angkasa 1 sendiri kan ada salah satu program khusus ya yaitu bagi yang mau berminat melanjutkan ke Jepang ya, magang ke Jepang. Kira-kira nih, saya pribadi ini sangat asing dengan bahasa Jepang ya. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Jepang gitu? Sebenarnya bukan harus ya. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita mau belajar bahasa Jepang itu untuk apa gitu. Ya, betul. Tujuannya apa gitu kan? Harus ada tujuan, motivasi gitu kan? tujuan lah ya sana. Kalau misalkan saya pribadi ketika saya belajar bahasa Jepang, tujuan saya dan alhamdulillah gitu kan. Saya pernah di sana. Oh, pernah di Jepang ya. Bisa disebut apa nih? Berhasil atau belum berhasil lah? Disebut atau berhasil? Enggak, disebut tidak berhasil. Ya pulang ya bawa. bawa apa dulu nih? Apakah bawa tanda kutip nih ya, pendamping Tadinya hidup itu. atau persiapan? Tadinya itu Oke. cuma enggak. Saya jadi merasa luar biasa nih. Ternyata Pak Dwiki ini selain tidak hanya ngajar bahasa Jepang, artinya mendapatkan materi dipelajari dari sekolah ya, tapi Pak Dwiki ini juga pernah langsung ke Jepangnya ya. Berarti berapa lama di sana Pak Dwiki waktu itu? Bukan cuma ya, alhamdulillah satu tahun setengah lah, atau 1 tahun 3 bulanan. Oh ya, bisa dikatakan 1 tahun setengah lah ya, Pak Dwiki di sana ya. Oke, luar biasa. Jadi kembali lagi ke bahasa Jepang nih. Saya ingin sedikit banyak mengetahui nih ya. Kenapa harus ya, tapi bagi anak-anak yang sekarang sedang menekuni bahasa Jepang tersebut ya, menurut Pak Dwiki kan harus nih ya. Saya yakin sebagai guru bahasa Jepang merekomendasikan dong mereka harus lanjut ya. Karena peluang untuk ke Jepang itu sangat tinggi ya. Dan peluang untuk hidup lebih layak di sana juga, artinya tanda kutip mencari pekerjaan juga cukup lumayan ya. Lumayan sekali. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Dwiki kasihkan kepada mereka, tanda kutip motivasi lah buat mereka supaya mereka terus memperdalam, meningkatkan lagi dan terus meningkatkan semangat untuk mempelajari bahasa Jepangnya. Oke, kalau menurut saya sendiri pribadi, pengalaman saya, kenapa kita harus fokus? Intinya harus fokus sih. Ya, fokus apalagi ya. kita mempunyai tujuan mau ke sana gitu kan. Ya, mau apalagi ke Jepang. magang. Oke. Ya, apalagi magang dan programnya itu program IM. Ya. Pak Dwiki IM ya waktu itu? Bukan. Oh, bukan ya. Yang sekolah angkasa punya ya sekarang ya dengan IM Jepang. Ya, oke. Apalagi IM itu intinya harus fokus, kemudian mental juga harus dipersiapkan, apalagi pembelajaran otak itu harus lah. Otak wajib. Pintar itu wajib. Wajib asli itu harus wajib. Karena kalau misalnya kita dalam pembelajaran bahasa Jepang, tanda kutip mohon maaf bodoh gitu. Ya bukan bodoh lah ya, mungkin kurang lah. Nanti ketika kita ke sana, ketika ke Jepang itu kita akan
kesulitan Belahan sendiri leher mungkin juga. ya, Ya, kesulitan sendiri ya. Kita kasihan juga ya, kalau kasihan mereka di juga. sini tidak maksimal mempersiapkan bahasanya. Seperti itu. Seleksinya sendiri gimana itu ke Jepang itu Pak Dwiki? Ketat kah atau gimana tuh? Kalau misalkan IM itu ketat kan ada 3 ya, Ya. ada 3 program, ada SO, kemudian ada IM, kemudian ada pelajar juga. Oh ya, Kalau yang semua ada risikonya juga. betul. Kalau misalkan pelajar itu kita emang harus kuat otak, ya. Harus kuat otak karena kita dituntut untuk benar-benar memahami ya konsep pembelajarannya, kosakatanya, ya. Itu sangat sulit juga karena beda dengan bahasa Inggris gitu kan. Oke. Karena untuk huruf juga memiliki 3 lah. Oh huruf Iya. Jepang itu sendiri ya? Ya seperti itu, dari hiragana, katakana sampai kanji yang paling sulit. Oh kanji ya? Ya kanji, Ada hiragana, katakana, katakana dan kanji. kanji. Dari 3 ini yang paling sulit adalah kanji. kanji ya. Kenapa itu paling sulit? Karena itu perpaduan dari Hiragana dan kanji atau gimana? enggak. Jadi kanji itu adalah asal muasalnya dari leluhur katanya gitu kan. Dari leluhur itu bawaan dari Cina dan ya dari Cina. Atau mungkin kalau di Indonesia bisa dikatakan seperti huruf Sanskerta atau Nah, seperti Sanskerta Sunda. nah gitu mungkin Jawa, ya. Ada huruf-huruf leluhur lah ya mungkin ya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Di Jepang ada 3 tulisan yang dan masih digunakan ya. Masih Umumnya digunakan 3 udah katakana, hiragana dan juga kanji ya. ya, seperti Dengar-dengar yang bagi mereka-mereka nih yang mau katakanlah mengikuti program ke Jepang ini, tentunya dengan pengalaman Pak Dwiki juga, saya mengklarifikasi saja betul atau tidak. ya. Selain bahasa, mereka juga harus kuat secara fisik ya. Ya. Itu gimana, ada seleksi khusus untuk fisik? Gimana Jadi itu, Pak Dwiki? ketika saya pribadi, teman-teman pribadi ya, itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada seleksi fisik dan ada matematikanya juga. Oh, matematika juga harus bagus ya. Ya, tapi matematika hanya dasar saja, matematika dasar saja. Iya. Fisik itu yang saya tahu lari 3 kilo 15 menit. 3 kilo 15 menit. Sebentar. 3 kilo itu perkiraan sekitar dari mana ke mana atau gimana itu? Kalau misalkan rute angkasa lah. Oke. Bukan rute angkasa, rute Lanud. Rute Lanud itu 2 keliling lah. 2 keliling setengah. Oh, rute Lanud itu maksudnya ke hanggar itu ya? Ya, ke hanggar. Oke lah Pak Dwiki, supaya kita umum saja, kalau lapangan sepak bola itu kira-kira berapa keliling tuh? 6 lah. Oh, 6 keliling. 6 keliling. Harus berapa menit itu? 15. 15 menit. Itu paling maksimal 15. Maksimal 15 menit. Ya. Berarti sekitar 6 keliling. Iya. Oke, mungkin kendalanya bukan tidak sampai ke 15 menit ya, tapi kita di 10 menit sudah ngos-ngosan terlebih dahulu. Ya. Teman saya juga dan saya pribadi saya pernah gitu kan. Saya pernah itu mau hampir mati. Pingsan. Kelelahan lah gitu. Sangat kelelahan gitu kan, dari napas kemudian seluruh badan lah itu sangat-sangat lemas sekali gitu kan. Itu sudah biasa, cuma ya dari proses yang perih itulah ketika kita ke Jepang 3 tahun, apalagi kalau misalkan ketika 3 tahun kita bekerja atau magang dan kita mendapatkan sertifikat N3 level N3 bahasa Jepang, itu akan diperpanjang dan mungkin gitu kan, kalau misalkan kita lebih giat lagi, kemudian disiplin lah ya kan, orang Jepang itu terkenal dengan disiplinnya. Betul sekali. Ya, ketika disiplinnya luar biasa dan kita dapat N3 gitu kan, level N3 bahasa Jepang, mungkin di sana kita akan menjadi karyawan tetap. Karyawan tetap di Jepang itu sendiri. Gitu luar kan. biasa ya. Oke, berarti kalau saya bisa tarik kesimpulan, kurang lebih ada 3 ya yang harus dipersiapkan. 1 bahasa, kedua matematika dasar, ketiganya tentu fisik ya. Fisik juga harus bagus ya. Kedisiplinan ya, meliputi etika, attitude dan sebagainya lah ya. Iya. Oke, saya sekarang ingin ingin bertanya nih. Itu persiapannya kan cukup lumayan ketat lah ya. Seleksinya ketat, persiapannya juga cukup panjang. Emang kita buka-bukaan saja ya. Di Jepang itu salary-nya atau gajinya berapa sih untuk yang magang itu sendiri? Kalau untuk yang magang ya. Kalau untuk yang magang itu bersihnya ya. Bersih itu 12 sampai 15 itu jam biasa, jam normal. Oh, jam normal, Ya, tidak lembur. 8 jam lah. Oh, berapa? 5 jam. 8 oh, 8 jam. Ya, 8 jam normal. Kalau misalnya lembur itu bisa sampai 20 bersihnya.
Oke. Bersih itu maksudnya makan, tempat tinggal, transport itu sudah. Kalau misalkan gimana tuh? Nah, kalau misalnya yang IM itu tempat tinggal sudah ada, makan sudah dikasih. Kalau nggak salah itu satu harinya tuh 3 kali. 3 pagi, kali ya. Siang sama malam, dan malam sudah. itu di rumah. Oke. Sudah disiapkan oleh Di mungkin sana. bisa dikatakan seperti asrama mungkin ya. Ya, asrama. Sudah dikasih asrama ya. Sudah dikasih asrama. Dan peraturannya transport ada jemputan nanti seperti itu. ada Abodemen? jemputan, atau ada jemputan, ada juga pakai sepeda. Sudah dikasih gitu ya. sama perusahaan seperti itu. Jadi memang asramanya tidak terlalu jauh dengan lokasi di mana mereka bekerja ya mungkin ya. Seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya. Kalau tidak salah dengar, ini beberapa info mengatakan seandainya pun mereka 2 atau 3 tahun pulang, itu kayaknya katanya ada seperti uang apa ya? Ya, uang pesangon Uang lah. pesangon, Ya, betul uang itu. pesangon. Yang saya dengar juga nominalnya cukup menggiurkan. Itu kalau selesai kontrak tersebut mungkin ya. Ya kita buka-bukaan sekali lagi. Kira-kira berapa itu uang pesangonnya? Seminimal-minimalnya. Minimalnya ya, itu ini minimalnya. 60 lah. Oh, minimalnya 60. Itu bukan di luar gaji kan itu? Bukan di luar gaji. Jadi Pesan kalau kita asli. katakanlah 2 tahun ya. Katakanlah 2 tahun. Ini hitung-hitungan saya manusiawi saja ya. Katakanlah 2 tahun, 24 bulan, kemudian bersihnya clear lah dari kita jajan dan sebagainya itu kita 10 juta, berarti sudah 240 juta ya. Tambah pesangon paling tidak 60 sudah 300 juta, guys. Betul sekali. 300 juta 2 tahun pulang bawa uang 300 juta. Buat usaha. Ya, gitu buat kan. buka usaha lah, modal beli tanah lah ya. Dan yang paling penting kan di situ kita punya pengalaman, ya kan? Punya sertifikat luar negeri juga kan. Juga kalau bisa Jepang. N3 juga gitu kan. Ketika kita masuk ke Indonesia, bukan kita yang mencari pekerjaan gitu. Tentunya kan di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan Jepang ya. Seperti itu. Kemudian pulang juga langsung direkomendasikan. Oh, begitu pulang pun ke Indonesia, ya, oleh mereka direkomendasikan ke perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia seperti itu, cabangnya lah. Saya jadi merinding. Saya merindingnya, kenapa saya baru tahu info ini saat ini gitu. Seandainya saya tahu mungkin waktu SMK, mungkin saya akan belajar banting tulang, kerja keras siang malam untuk menguasai bahasa Jepang. Ya, seperti itu. Karena harus sebenarnya. Ya, mohon maaf. Karena di Indonesia sendiri di kita mayoritas kontrak 1 tahun, 2 tahun. Bukan menjelekan, tentu saja itu banyak nilai positifnya juga ya. Iya. Tapi kan setelah 2 tahun mereka putus kerja lah seperti itu, harus mencari lagi. Dan sayangnya mayoritas itu kadang-kadang selama 2 tahun itu uang saku yang mereka dapatkan itu habis-habis aja gitu kan. Jadi kontrak habis, uang tabungan atau uang saku pun sudah tidak ada gitu kan. Ini selama 2 tahun kontrak kan umumnya. Di Jepang kontrak habis, kita bawa 300 juta. Ya, luar biasa sekali. Selama 2 tahun. Itu yang itu. Pokoknya umumnya kurang lebih kan sekian lah ya, umumnya ya. Jadi menurut saya pribadi nggak ada alasan untuk tidak mempelajari dan tidak mencoba lah ya. Selama mereka masih ada kesempatan. Walaupun mungkin milik beda-beda lah. Ya, walaupun tapi kan tidak ada salahnya kita berusaha ya. Berusaha itu harus yang utama, yakin yang utama. Ya, karena itu menggiurkan sekali gitu ya. 300 juta saat ini pulang 2 tahun yang mungkin pada saat itu teman-teman kita ya katakanlah mohon maaf habis kontrak, kita pulang bawa 300 juta bisa beli mobil 1. Ya, betul. Ya kan? Bisa beli rumah 1, ya kan? Atau katakanlah bisa beli lahan sebagian dan bikin rumah ya, atau memperbaharui atau merehab rumah orang tua. Betul sekali. Menurut saya luar biasa sekali ya. Luar biasa. Oke, kita kembali ke Pak Dwiki ya. Itu secara umum. Secara umum lah ya. Kalau ditanya saya kenapa itu Oke, kita kembali ke Pak Dwiki nih. Saya ingin lebih memperdalam tentang culture ya atau budaya lah ya. Budaya, habit lah ya, habit di sana ya. Tentunya kan mereka tidak hanya saya ingin ke sana, tapi mereka nggak tahu nih kehidupan di sana seperti apa. Nanti begitu mereka masuk ke sana, katakanlah sudah di pertengahan jalan mempelajari bahasanya, ternyata dapat info ini itu ciut lagi. Jadi kita buka-bukaan saja nih. Yang selama ini Pak Dwiki ketahui selama di Jepang. Apa sih kebudayaan mereka yang tanda kutip bisa cukup mengagetkan kita? Yang harus diantisipasi supaya kita mudah beradaptasi. Apa kira-kira Pak Dwiki? Kalau pengalaman sih orang Jepang itu kalau misalkan ada orang baru bertemu orang baru, terutama orang luar itu mereka akan terasa takut. Takut ya? Yeah. Takut gitu. Mohon maaf, takutnya itu maksudnya gimana ya? Takut
Ya takut gitu kan. Gak tahu takut kenapa, cuma mungkin yang namanya orang asing lah kan. Kita juga di Indonesia kalau misalkan bertemu dengan orang asing agak jaraknya agak jaga jarak dibatas dulu lah. Ya mungkin seperti itu. Kemudian orang Jepang itu sebenarnya sangat suka sekali dengan orang Indonesia. Dikarenakan orang Indonesia itu ada, kalau bahasa Sunda namanya, bahasa Sunda nama someah lah. Orang someah. Indonesia itu ya memang culture kita kan welcome lah ya. Welcome gitu kan, apalagi di dunia pekerjaan itu kalau misalkan orang Jepang itu yang pertama orang Jepang itu sensitif, kemudian pemalu dan gengsinya tinggi. Ketika mereka mempunyai kesusahan gitu kan, mereka bukan tidak mau ya, sungkan lah. Ya sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Lah ya. Tapi kalau misalnya kita yang menawarkan diri, feedback mereka ke kita itu sangat luar biasa sekali. Mereka gitu. Akan sangat berterima kasih sangat kita berterima kasih gitu. Oke, luar biasa. Seperti ya. itu. Sebenarnya tidak ada yang menakutkan di Jepang itu, malah Subarashi luar biasa sekali gitu. Menyenangkan ya. Oke. Yang saya tahu nih, yang paling penting, yang pasti kan Jepang itu salah satu negara maju lah ya, yang kita ketahui kan. Itu. Kemudian tempat-tempatnya juga luar biasa. Saya sempat melihat foto-foto Pak Dwiki nih di sosial media, anak-anak SMK Angkasa juga yang sudah di Jepang. Selain tadi yang digambarkan tentang katakanlah nominal uang yang akan didapatkan baik per bulan ataupun di akhirnya, itu tempat-tempatnya juga sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Kemudian bagaimana ini dengan katakanlah makanan ini. Nah, karena kita kan mohon maaf mayoritas muslim ya. Nah, ini gimana nih? Saya ingin mengelaborasi ini nih Pak Dwiki nih. Kalau misalnya kita ngebahas makanan itu sendiri, ya kalau di tempat saya kan di Gunma itu. Mohon maaf, di mana tadi? Gunma. Nah, itu nama kota atau nama apa? Nama kota. Nama kota. Pak Dwiki sempat di Gunma ya. Di Gunma ya, kemudian kalau kecamatannya Kecamatan Maebashi ya. Maebashi. Oke. Itu bukan Mibasi. Bukan. Kalau Mibasi itu sakit perut. Oke. Kalau di sana itu ya mungkin kalau misalnya di kota-kota besar kayak Tokyo gitu kan, di sana banyak jualan emang benar-benar untuk muslim banyak. Cuma di daerah saya itu sedikit ya, dan untuk beli yang halal-halal juga jauh ya. Tapi seringnya kalau misalkan masak sendiri itu pasti halal. Gitu kan. Cuma kalau misalkan kita makan di tempat-tempat restoran seperti itu ya susah gitu. Ya berarti tidak terjamin lah ya, kalau di restoran secara umum ya. Tapi mungkin food court tentang untuk khusus muslim juga banyak ya. Banyak. Ya seperti restoran muslim atau biasanya kan ada label halalnya gitu kan. Halal food ada gitu kan. Ada ya halal food ya mungkin ya. Oke. Cuma jarang lah. Ya terus makanan-makanan seperti yang dari ya katakanlah tahu, tempe atau sejenisnya lah gitu di sana, dari buah-buahan atau umbi-umbian atau gitu. Ada. Sayuran banyak juga kan. Banyak, malah di sana itu lebih segar, lebih besar juga gitu kan. Vegetable kayak gitu, sayuran-sayuran lebih banyak ya di sana. Iya betul, dan harganya mahal. Harganya mahal. Mahal dikarenakan ya emang kualitasnya kualitas ternama, nomor satu lah ya di sana seperti mungkin. Ya besarnya, kemudian isi daging dari buahnya gitu kan, kemudian dari pengolahannya juga gitu. Itu emang benar-benar bagus lah. Seperti itu. Tapi kalau makanan yang kita dapatkan 3 kali sehari itu sendiri halal ya kan itu kan? Tentunya halal. Tentunya halal ya kalau itu mah ya. Halal. Jadi ini mah kalau kita mungkin di weekend ingin jalan-jalan, ingin main lah ya. Mungkin kita juga sebagai muslim, khususnya yang muslim ya, kita ya tentunya kan tidak boleh mumpung di Jepang lah seenaknya. Tentu kita juga harus bisa menahan lah ya, menjaga diri ya, jangan sampai terbawa situasi yang ada di situ ya. Seringnya kalau misalkan saya pribadi kalau misalkan main nih ya, kadang bawa makanan sendiri gitu. Makanan sendiri. Entah itu lah ya. Siap saji atau dimasak dulu seperti itu. Kalau misalkan jadi untuk persiapan lah mungkin ya Pak Dwiki, seandainya pada saat kita di suatu tempat sulit ditemukan makanan-makanan yang halal food seperti tadi ya. Oke, untuk apa ya? Saya sih sering mendengar bahwa orang Jepang itu sangat disiplin ya. Etos kerjanya juga luar biasa ya. Betul sekali. Bagaimana dengan sikap kepada kita misalnya seandainya nih kita melakukan kesalahan atau gimana, atau hal-hal yang tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Biasanya mereka akan bersikap seperti marahnya, apakah bukan nakut-nakuti ya, tapi kan mungkin pasti saja kan kita pernah seperti itu kan. Ini untuk antisipasi saja gitu.
Mereka biasanya fisik atau bahasa kita mah cemberut lah gitu ya, tenanya gitu kan. Atau mereka langsung omongin aja belak-belakan. Saya tidak suka, kamu harus gini dan sebagainya. Atau tergantung gimana? Sih, tergantung dari gitu. Pekerjaannya. Oh gitu ya. Kalau misalnya kita pekerjaannya ringan gitu kan, kalau misalnya ada suatu kesalahan paling cuma dibilang doang gitu, dikasih tahu lah ya. Kasih tahu, oh ini salah, harusnya gini gitu kan. Orang luar juga mengerti kita tuh orang luar gitu ya, sedang belajar lah, magang kan nggak 100% kerja kan ya. Ada juga yang emang benar-benar ketus gitu kan. Gitu ya. Seperti ada ketika saya kerja di Kuroneko itu adalah PT besar pengiriman ya, ketika saya salah menyimpan barang ya yang ada kode-kodenya harusnya ke gate ini malah ke gate lain gitu kan. Di sana ya habis-habisan dimarahin. Dimarahin gitu. Ya dikarenakan emang ketika menyimpan barang di gate yang salah itu kesana tuh fatal, pengiriman tidak akan terkirim gitu. Dan kan mencarinya juga susah ya kan, sudah tertumpuk dengan yang lain juga. Seperti itu. Jadi tergantung juga. Iya, tapi kan sejauh ini kan Pak Dwiki masih ada di sini ya. Alhamdulillah masih ada di sini. Ya, maksudnya segimanapun dimarahinnya Pak Dwiki masih angkat. Jadi nggak usah takut gitu kan. Yang penting kita teliti kerjanya. Oke, masuk ke kerja nih. Saya ada sedikit penasaran dengan jam kerja di sana nih Pak Dwiki nih. Karena ada beberapa, ya mungkin saya salah, pernah beberapa info juga bahwa di sana ya 24 jam terus berputar, artinya pekerjaan kota itu hidup selama 24 jam gitu. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya secara langsung, pertama jam kerja dan situasi kota. Betulkah 24 jam selalu hidup dan sebagainya? Betul. Gimana Pak Dwiki? 24 jam hidup 24 selalu? 24 jam, apalagi kalau misalkan di kota gitu. Oh gitu ya? Aslinya 24 jam itu ramai terus ya? Ramai terus. Oh, kalau di sini di sini sendiri nih jam 9 sudah pada tutup, pada sepi ya gitu. Di sana itu benar-benar hidup gitu kan. Gitu di sip kan. Pernah kan kalau misalkan saya kan di sana belajar ya, ngambilnya part time ya, part time itu ya paruh waktu. Jadi ya. saya mengambil kerja di mana saja gitu kan, sampai ya saya shift malam, shift pagi, shift sore. Pernah ngalamin semua? Pernah. Cuma tidur 2 jam. Oh gitu. Cuma tidur 2 jam, belum lagi belajar. Oh gitu, harus belajar juga kan, belajar materi itu. Ya kan. Belum lagi gurunya luar biasa. Beda-beda lah ya. Alhamdulillah gitu. Dan tapi di sana walaupun 24 jam ya aman gitu. Aman sekali. Ya. Aman tidak ya, mungkin. Tidak ada pencurian, tidak ada mohon maaf lah, tidak ada pembunuhan gitu kan. Ya yang paling penting kan ya pertama itu aman ya. Aman. Terus yang keduanya ya kita luar biasa lah ya, kota hidup 24 jam. Jadi walaupun kita misalnya shift malam atau apa, kita nggak takut kan? Iya. Ya walaupun kita pulang mungkin jam 12 malam polisi atau jam juga sekian. Itu suka patrol. Oh, polisi juga selalu keliling. Selalu keliling. Oke, jadi banyak sekali. Jadi selalu ya rutin ya itu kan. Rutin. Oke, tadi Pak Dwiki mengatakan kepada saya bahwa Pak Dwiki juga di sana sambil belajar nih. Saya jadi tertarik nih sambil belajar. Jadi maksudnya ini apa ya? Khusus magang itu kerja saja atau magang itu kerja sambil belajar atau gimana ini? Atau belajar sambil kerja atau posisinya gimana? Dan ada beberapa program nih, saya jadi tertarik. Ada beberapa program. Oke. Jadi kalau misalnya saya itu ada pelajar, jadi visanya juga visa pelajar, bukan visa magang. Ya, kemudian ada visa magang ya IM tadi, kemudian ada SO itu swasta. Ya, kalau misalkan perbedaan IM sama swasta itu adalah yang saya tahu ya. Kalau misalkan IM itu biasanya di manufacturing seperti PT-PT besar, kendaraan, permesinan, dan kalau yang swasta biasa di pertanian, perikanan. Perikanan ya? Ya, seperti itu. Dan bedanya jalur IM itu adalah negeri. Ya, negeri. G2G ya? Ya. Kalau swasta itu adalah kerja sama LPK dan perusahaan yang ada di Jepang. Gitu penghubungnya. Seperti itu. Kalau misalkan yang program sekolah itu ya dari LPK ke sekolah atau kita pribadi pun bisa ya. Ya asal kita tahu kontak yang di sana. Seperti itu. Oke, jadi Pak Dwiki sendiri pada saat itu ngambil yang program belajar. Jadi posisi Pak Dwiki di sana sebetulnya adalah belajar sambil bekerja. Tapi part time Pak Dwiki cari pekerjaan. Itu nyari sendiri atau disalurkan atau gimana? Itu ada nyari sendiri ada. Yang dari sekolah ada. Cuma kalau misalkan dari sekolah itu sendiri ketika kita penggajian itu ada potongan. Oh, yang itu ya.
Ya, jadi saya di sana lebih milih mencari sendiri, alhamdulillahnya tuh. Tapi peluang untuk mendapatkan pekerjaan part time di sana atau paruh waktu itu banyak juga. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya. Tapi kunci utama adalah bahasa. Kita bisa bahasanya. Ketika kita bisa bahasa, kita bisa berkomunikasi, itu sangat penting. Oke. Kemudian ya. attitude juga. Ya sikap kita lah ya. Ada Oke. juga yang ketika mensetsu ya atau Mensetsu. interview lah. Oh interview. Interview, Oke. Wawancara lah ya. Wawancara. Heeh. Itu banyak juga yang tidak diterima dikarenakan sikap dan attitude bicara mereka itu tidak baik. Oke. Ya. Ya nama juga pelajar gitu kan, ya. Kemudian untuk mencari pekerjaannya juga sangat-sangat mudah dan jangan diikuti cara saya yang seharusnya itu 28 jam dalam seminggu, saya bisa sampai ke 40-50 jam dalam seminggu. Wah, luar Ya, biasa. Lemburannya banyak. Banyak sekali dikarenakan kecukupan juga harus terpenuhi gitu. Oh, Dari iya. mulai kalau di sini mah SPP, Oh, kemudian udah sambil sekolah ya. ya, kemudian Ya, biaya ya. apartemen, kemudian makan, dan juga pastilah butuh refreshing gitu Oke, kan ya. weekend lah Ya kan. weekend, liburan seperti itu. Oke, jadi Pak Dwiki di sana yang paling penting catatannya adalah bahwa mencari peluang kerja di paruh waktu di sana sangat mudah lah ya. Sangat mudah. Sangat mudah ya. Oke, ada satu lagi nih, saya mau tanya ke Pak Dwiki tentang tadi bilang apartemen nih. Berarti Pak Dwiki selama di sana itu tidak di asrama. Pak Dwiki sendiri lah ya. Pak Saya Dwiki. sendiri tidak Oh tidak di asrama ya, milih di Iya. apartemen lah. memilih di apartemen Gaya sendiri. ya. Tapi enggak sendiri sih, enggak sendiri, Oh, nggak sama sendiri. teman lah, gitu. berempat lah. Oh berempat. Berempat. Tapi apartemen di situ gimana? Ceritakan dong apartemennya nih. Kayak di Apartemennya Indonesia atau gimana? Mungkin lebih bersih, lebih tertata ya. Kemudian dari parkirannya juga tertata lah. Jadi kan tidak ada, malah kebanyakan di parkirannya tuh sepeda semua kan ya. Oke. Pakai sepeda semua. Kemudian apartemennya juga sangat-sangat bersih sekali, cuma ya karena bersih itu kualitasnya itu ya cingnya juga atau bayarnya juga lumayan. Oh, jadi lumayan lah ya. Lumayan. Tapi berempat tuh lihat di sana ya. Berempat, Tidak patungan sendirian, lah. patungan lah ya. Patungan. Siapa aja waktu itu Pak Dwiki? Oh, ada orang Kalijati atau Subang dari 4 orang itu? Enggak ada. Saya tuh Subang, kemudian orang Bali, Bali ya. kemudian yang 2 orangnya orang Semarang. Oh, 2 orang dari Semarang. Ya, dari Semarang. Seperti Oke. itu. Satu hal lagi nih, mungkin ada beberapa hal, tapi yang saya mau tanyakan sekarang, Pak Dwiki di sana pada saat itu sambil belajar atau belajar lah sambil kerja. Ya, catatannya adalah mencari pekerjaan di sana tidak sulit, khususnya pekerjaan paruh waktu. Nah, maksudnya ini pesan buat teman-teman kita, adik-adik kita khususnya yang mau ke sana, jangan takut lah ya. Iya. Yang keduanya, Pak Dwiki belajar apa sih waktu di sana? Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Di sana saya sebenarnya ada 2 ya. Nah, itu kan tuh kan belajarnya banyak ini. Di sana yang paling utama itu saya belajar tentunya sastra Jepangnya. Sastra Jepang. Sastra Jepangnya dari mulai ya penata bahasanya, kemudian kanjinya, budayanya, gitu kan. Kemudian kalau di sini ada ekstrakurikuler lah. Seperti ekskul lah gitu. Nah, ya? seperti ekskul saya mengambil anime, Anime. Oh, anime gambar, kayak komik gitu. membuat seperti itu, gitu ya. karikatur. Dan itu alhamdulillah di sana itu tersalurkan gitu kan. Selalu ada event, kemudian selalu ada acara lah di setiap kegiatannya itu. Setiap minggunya ada terus kegiatan. Kegiatannya. Jadi kemampuan kita itu tersalurkan lah ya, terasah ya. Terasah. Tadi bilang tentang tidak sedikit pada saat interview atau tadi bahasa Jepangnya apa? Mensetsu. 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 Yes. Oke, pada saat mensetsu tidak sedikit yang mereka itu katakanlah tidak lolos. Yes. Pak Dwiki tadi bilang tentang attitude, sikap. Ya. Boleh dong berbagi tentang kisi-kisi atau triknya atau bocoran lah ya. Harus gimana sih sikapnya supaya kita bisa diterima saat mensetsu itu. Kayak pada umumnya mensetsu atau interview itu ya di Indonesia pun ya kurang lebih seperti itulah, sama-sama aja. Cuma mungkin di sana kalau misalnya saya pribadi gitu kan langsung menemui atasan gitu kan. Langsung Jadi, ya. dari mulai cara masuk kan,
ketika kita masuk ke ruangan, kalau misalnya ada ruangan, itu harus ketuk pintu 2 kali. 2 kali. Tuk ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak boleh. Misalnya kalau itu sangat ada situasi sangat penting sekali. Kalau lebih dari 2. Ya, kalau lebih dari 2 itu sangat terburu-buru itu, sekali. Oke, ya. Ya kalau misalkan 2 itu emang benar-benar tok. Oh, ada keperluan ya, emang benar. Ada maknanya juga ya ketukan pintu Iya. ya. Oh, padahal teman-teman saya pada saat saya di kamar mandi khususnya tuh Itu keperluan yang mendesak. Keperluan yang sangat mendesak sudah tidak bisa ditahan. Oke, kemudian selain mengetuk pintu, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Menyapa dulu kah, duduk dulu, atau tunggu dulu, atau gimana? Ketika sudah mengetuk, silakan bilang Sitsureishimasu. Ulangi. Sitsureishimasu. Sitsureishimasu. Saya sambil belajar juga nih. Sitsureishimasu itu artinya apa? Permisi. Oke. Haite mo ii desu ka? Bolehkah masuk? Haite mo ii desu ka? Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Ya. Kalau misalkan yang di dalamnya tidak ada jawaban, jangan dulu masuk. Diam saja dia. Ngetuk saja. lagi atau tunggu dulu? Tunggu dulu beberapa menit. Beberapa saat lah ya. Ya, beberapa saat. Kalau bisa beberapa menit lah. Soalnya kalau misalkan kita menunggu beberapa detik, itu mungkin masih belum itu ya. Mungkin beliau yang di dalam sedang apa nulis, gitu. Ya, sedang nulis, sedang ada kegiatan, jadi tunggu beberapa menit. Ketika sudah tunggu beberapa menit tapi tidak ada jawaban, ketuk lagi. Ketuk lagi ya. Ya, kalau sudah ada panggilan, silakan masuk. Silakan masuk tadi apa bahasa Jepangnya? Sitsureishimasu. Bukan. Oh, bukan. Haite mo ii desu ka? Bolehkah masuk? Haite mo ii desu ka? Boleh masuk. Ya, ketika beliau atau atasannya silakan masuk. Dozo haite mo ii. Dozo apa tuh artinya? Silakan. Haite mo ii boleh masuk. Oh, gitu. Jadi kemudian kita masuk tuh. Masuk, tapi jangan duduk. Oh, jangan duduk. Diam dulu. Berdiri saja. Sikap sempurna atau istirahat di tempat ini? Nah, dengan itu juga bisa termasuk penilaian. Nah, gitu maksudnya kan. Nah, ketika kita berhadapan dengan si atasan. Atasan lah katakanlah ya. Sikap kita sikap sempurna. Cuma tangan, kan kalau misalkan kayak sikap sempurna itu gini ya. Iya. Di jahitan celana. Ya, ginilah ya, di jahitan celana nah, gini ya. Nah, gitu kalau misalkan di sana harus gini. Di depan. Di depan apa ini? Ikat pinggang ya. Di depan ikat pinggang. Dan ininya pun beda. Kanan kiri mana? Kiri yang di atas. Oh, kiri yang di atas. Ya. Bukan kanan yang di atas. Bukan. Kalau misalkan kanan itu melambangkan kita, tangan kanan itu kan identik dengan segala apapun yang kita lakukan itu pakai tangan kanan. Dan itu mengartikan itu kita itu sangat-sangat emosional. Oh, jadi kalau ini di atas, maknanya itu kita orangnya emosional ya. Kalau misalkan temperamen lah mungkin ya, cepat marah lah ya. Temperamen gitu. Kalau misalkan yang kiri itu melambangkan kita tuh penuh kesabaran. Oh, jadi ini itu masih bisa ditahan lah ya, mungkin kurang lebih maknanya. Ya, seperti itu. Walaupun ini sangat keras gitu kan, pengen ngambil apapun ini ya, masih ada tangan kiri lah. Walaupun ini cukup lemah gitu kan. Ya. Setidaknya ada nahan lah. Mungkin karena ini kan respeknya lebih kuat. Apa ya? Disebutnya itu sangat cepat lah ya. Kalau seperti itu. Jadi ini di sini. Ada maknanya juga ya. Ada. Sikap sempurna, tapi tangan kiri yang di atas. Tangan kiri yang di atas. Iya, seperti itu. Oke. Kemudian setelah dipersilakan duduk dengan posisi duduk siap. Duduk siap itu tangan kita ada di apa? Di atas paha. Di atas paha. Di atas paha. Dikepalkan atau diluruskan? Diluruskan. Oke. Dan posisi duduk juga diperhitungkan juga. Tegap. Atau gimana? Biasa saja santai? Ya, tegap gini. Oke, tegap. Siap lah. Oh, pas duduk siap ya, harus siap gitu kan. Kita mau main setsu gitu. Kita siap kerja. Mau ditanya apapun harus siap dengan lantang tegas. Jawabannya juga harus keras. Keras tidak. Ya, cuma harus tegas. Ya. Harus tegas. Seperti itu. Oke, sampai di sana saya sudah dapat infonya nih. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat yang lain kan. Bahwa pertama kan ketuk 2 kali nih. Tunggu beberapa saat, jangan masuk dulu ya tentunya. Jangan masuk dulu. Takutnya di dalam sedang apa gitu. Kita main masuk aja. Yang ada malah jangan kan ditanya ya, langsung di langsung di kick gitu ya, langsung dikeluarkan. Tunggu begitu ada jawaban kita masuk dan berdiri dengan sikap sempurna, tangan kiri di atas tangan kanan dan posisi di atas ikat pinggang, bukan menutupi ikat pinggang mungkin ya.
seperti itu. Kemudian kita duduk dengan posisi sempurna tuh, ya, sikap sempurna. Sekarang yang saya mau tanyakan adalah bahasa yang kita gunakan. Tentunya seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya kan, saat interview itu kita pakai bahasa apa nih umumnya? Bahasa Jepang yang formal dan sesuai dengan tingkatannya. Nah, itu Harus tingkatannya. Kalau Sunda mah lemas. Ya. Kalau Sunda kan mungkin ada undak-unduk bahasa atau apa ya? Seperti itu. Ya, kalau misalnya ada yang ke lebih bawah bahasanya apa, gitu ya. yang sebaya sama yang lebih atas atau punya pangkat gitu. Oke. Seperti itu. Berarti di sini kita harus, berarti selama belajar bahasa Jepang kita harus tahu juga dong. Nah, iya. Bahasanya. Mana bahasa yang halus, ya kan? Mana itu. bahasa untuk katakanlah main sesama teman ini, Betul. dan mana bahasa yang kita gunakan untuk keatasan, ya. Seperti itu. Oke. Itu sudah tuh ya selama interview kayak gitu. Lumayan gagal beberapa kali. Beberapa kali juga ya. Bukan sekali langsung jadi gitu Ya, ya. tentunya kan kita juga nervous dulu ya, mungkin gugup lah ya. Walaupun nggak tahu gitu ya. Step by stepnya sudah kita melaksanakannya dengan penuh kegugupan. Tentunya itu juga nilai kurang ya. Iya. Artinya kita harus tetap tenang ya kan. Tetap tenang dan ya namanya kegagalan itu ya jadi pembelajaran. Betul sekali Pak Duki. Gitu. Tidak sedikit orang gagal pada saat pertama, tapi kan endingnya itu ya. Yang paling penting kan jangan berhenti mencoba, jangan berhenti untuk selalu melakukan yang terbaik ya. Dan terus belajar. Terus belajar nih. Satu pertanyaan sebelum saya memberikan pertanyaan yang lain. Ya. Kenapa pulang? Kenapa pulang ke Indonesia? Jadi pertanyaan yang luar biasa. Ya, ini apakah motivasi sendiri atau ada panggilan alam atau Panggilan alam. apa ya, belahan hati atau kokoronotomo tadi ya? Atau apa? Sebenarnya ada beberapa aspek. Oke, yang bisa di open aja lah. Oh, yang Jangan bisa semuanya. di-open lah Atau ya. dari Pak Dwiki mau di open yang mana? Beberapa hal boleh lah. Bisa di Kayaknya berat. bisa di silent. Kayaknya berat ini ya. Berat ya, cukup berat ya. Tapi pada intinya saya pulang bukan berarti saya tidak membawa gitu. Jadi saya pulang itu harus menyelesaikan target. Nah, ada target yang sudah ada diselesaikan. target. Ya. Ya kalau misalnya saya pulang tapi tidak membawa target atau tidak menghasilkan target, ada rasa yang emang benar-benar menyakitkan gitu. Penyesalan yang mendalam banget gitu kan. Udah sampai sana pulang tidak bawa apa-apa. Nah, jadi saya ke sana itu pulang itu ya membawa target lah. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Yang 3 balikan duit. Setidaknya uang kita ya fair-fairan aja lah ya. Setidaknya uang yang kita gunakan selama masa pendidikan sebelum ke Jepang itu tercover kembali dan melebihi lah ya. Melebihi lah. Alhamdulillah ya. Jadi tidak sia-sia dong. Tidak sia-sia. Walaupun mungkin kita katakanlah Pak Dwiki belum 100% berhasil di sana ya. Karena tidak sampai 2 tahun itu ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekolah katakanlah di sana selesai, kemudian dapat sertifikat lah katakanlah, terus yang paling pentingnya kan modal kembali dan lebih. Dan pengalaman juga. Nah, itu. Saya ingin share-nya itu Pak Dwiki. Mungkin kalau uang bisa dicari di Indonesia ya kan? Betul. Ilmu juga sama, tapi kan pengalaman untuk kesana kan belum tentu semuanya bisa ke sana. Alhamdulillah. Nah, Pak Dwiki tentunya sudah ke sana ya. Sedikit banyaknya sudah menjelajahi Jepang, negeri sakura ya. Sakura ya. Kokoro no Tomo ya. Biasa. Luar biasa. Ini belahan hati dibawa di sana, dari sana atau Indonesia atau belum? Ini gimana Pak Dwiki? Alhamdulillah sekarang sedang menjajaki. Belum. Sedang sebentar lagi. Proses. Alhamdulillah. Setidaknya uang kelebihan itu bermanfaat untuk nambah nama. Untuk nambah lah. Alhamdulillah. Jadi sebentar lagi kan? Proses. Oke, kita sebentar lama kan tergantung. Iya, tergantung. Semoga Allah melancarkan apa yang Pak Dwiki cita-citakan ya, sehingga berjalan dengan lancar. Oke, kembali ke anak-anak kita di sini. Iya, sip. Jadi membicarakan saya semua. jadi sebelum mereka belajar dengan Pak Dwiki, tentunya kan mereka juga supaya mereka tidak membeli kucing dalam karung lah. Mereka tahu kualitas Pak Dwiki ya. Sehingga ketika mereka belajar juga mereka itu oh iya ya, bapak saya ini atau bapak guru saya ini dia sudah pernah ke sana. Tentunya saya harus
ada pendekatan lebih lah ya dengan Pak Dwiki. Maksudnya murid-murid itu untuk yang memperdalam, khususnya bagi yang mau ke Jepang sana, mengikuti program ke sana ya. Dan yang paling penting tadi sudah Pak Dwiki katakan bahwa ya banyaklah keuntungan ya. Yang salah satu paling pentingnya adalah pengalaman yang luar biasa. Betul. Mungkin saya satu nanya nih. Ada yang terlupa nih. Satu lagi wah. Ada yang terlupa saya Pak Dwiki. Satu. Saya sudah sampai ending nih, sampai pertanyaan Pak Dwiki, sampai pulang. Walaupun dijawab tidak dengan clear ya, karena banyak rahasia kayaknya. Why? Kenapa harus pulang? Kayaknya banyak rahasia yang tidak boleh digambarkan secara umum ya. Nah, harus ditutupi. Saya ingin nanyanya satu ini. Prosesnya itu berapa lama Pak Dwiki sampai katakanlah umumnya kita kan kalau bicara saklek itu 1 tahun atau setengah bulan itu kan kayaknya tidak ya, karena ada yang langsung atau enggak lama, ada cukup lama juga. Umumnya itu supaya kita ingin bisa pergi ke Jepang itu setelah lulus SMK itu kurang lebih berapa lama prosesnya? Pendidikannya lah katakan. Pendidikannya kalau misalkan disebut pendidikan itu kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun ya. 1 tahunan. Itu yang emang benar-benar lancar. Ya karena emang prosesnya cukup lama juga, nunggunya juga panggilan untuk platda, platnas, kemudian panggilan untuk ke tahap selanjutnya itu prosesnya cukup lama, dikarenakan ini kan kalau misalnya IM ya, kita bahasnya IM karena bukan satu daerah saja gitu, tapi ini se-Indonesia seperti itu. Jadi rentang waktunya kurang lebih kita bisa gambarkan 1 tahun lah ya. Kurang lebih 1 tahun pendidikan itu, pendidikan bahasa dan tes dan sebagainya ya. Oke, seperti itu. Satu lagi biaya nih. Selama 1 tahun ini biaya pendidikan. Biaya. Ini juga kan harus diketahui. Apakah mahal? Kalau mahal berarti mereka harus mempersiapkan. Kalau murah berarti mereka ya lebih semangat lagi. Biaya kalau misalkan kita bilang biaya kan, kalau misalnya di sini nih di Kuningan itu biayanya kan 15 jutaan ya 1 tahun. Iya, kurang lebih untuk pendidikannya ya. Pendidikan 1 tahun. Cuma yang saya tahu gitu kan, sebenarnya itu hampir ke 25-an sampai ke 50-an lah. Sampai berangkat ke sana itu 25-an. Ya, seperti itu. Nah, untuk sisanya nanti ketika si siswa itu udah ada di Jepang. Mengirimnya itu. Jadi menambah sisa. Kurang lebih 1 tahun, siapkan kurang lebih 25 juta lah ya. Tentunya itu juga kan nggak harus nyicil ya kan? Nyicil ya. Tapi 3 tahun kemudian setelah lulus, artinya mereka 2 tahun di sana, pulang mudah-mudahan berhasil, insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih Pak luar Dwiki. biasa. Terima kasih.